Halo rekan-rekan, terima kasih masih menyimak video pembelajaran kita. Untuk video ini, kita akan melanjutkan satu pembahasan penting dari konsep wacana. Nah, kalau rekan-rekan sudah memahami pengertian wacana secara umum, nah saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana struktur wacana yang kalau nanti teman-teman telusuri kembali, banyak ahli yang menyatakan struktur wacana. Namun dalam video ini, secara khusus saya memilih nama Theo van Dijk yang cukup banyak disitasi ketika kita akan melakukan analisis wacana. Nah, itulah mengapa kita akan melihat nanti bagaimana struktur wacana yang dikemukakan oleh seorang Tom van Dijk yang teman-teman nanti bisa gunakan di dalam melakukan analisis wacana. Nah, tentu sebelum kita nanti melakukan analisis, maka rekan-rekan harus memahami terlebih dahulu struktur wacana itu seperti apa. Nah, itulah mengapa secara spesifik hari ini saya akan memberikan penjelasan untuk Anda struktur wacana. Ini versi Thun van Dijk. Nah, rekan-rekan, di dalam model analisis wacana versi Thun van Dijk ada 3 tingkatan penting yang harus diingat. Nah, 3 tingkatan ini menjadi sebuah poin penting kalau nanti teman-teman ingin melakukan yang namanya analisis wacana. Nah, tentu yang pertama kita lihat dulu, dia berbicara terlebih dahulu tentang dimensi teks ya. Dimensi teks itu ini berarti objeknya itu teks itu sendiri ya. Nah, pengertian teks kan sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Nah, dimensi teks itu kita lihat bagaimana sebuah teks menjadi sebuah objek yang kita analisis yang nanti dihubungkan juga dengan wacana begitu ya. Nah, teman-teman, dimensi teks itu yang paling penting di sana dibicarakan teks itu nanti akan berhubungan tentang struktur makronya. Ya, yang kedua ada superstruktur, ya, yang ketiga ada struktur mikronya. Jadi untuk bicara dimensi teks, artinya seluk-beluk yang berhubungan tentang teks, maka yang perlu kita ingat adalah menurut Van Dijk ini ada struktur yang perlu diingat. Yang pertama struktur makro. Nah, struktur makro ini berarti di dalam teks itu akan terukir, akan tersimpan, akan bisa kita cross check apa sebenarnya tema yang dibahas dalam teks. Apa sebenarnya isu penting, apa sebenarnya topik yang hendak dibahas ketika sebuah teks sudah ada di tangan kita misalnya sebagai pembaca, atau teks itu nanti sebagai kita sebagai penikmat teks itu sendiri, maka kita akan cross check apa sebenarnya temanya. Isu masalahnya apa yang penting sehingga teks itu dilahirkan, kan gitu ya. Nah, yang kedua tentang dimensi teks itu berhubungan nanti tentang superstruktur. Nah, superstruktur ini boleh dikatakan adalah bagaimana urutan skematik ya, urutan dalam pembuatan teks itu, urutan penyampaian. Nah, misalnya kalau kita ambil satu jenis teks berupa teks tulisan, maka kita perhatikan urutan si penulis teks tulisan itu seperti apa dia menyampaikan. Ya mungkin urutannya pertama mungkin pendahuluan gitu ya, lalu kontennya, lalu simpulannya, kan begitu. Nah, kalau nanti teksnya jenisnya video misalnya, maka kita lihat biasanya dalam video itu mungkin ada pengantar dulu gitu ya, lalu apa kontennya, hal yang disampaikan, lalu nanti apa hal yang ditegaskan di akhir video misalnya. Nah, itu namanya superstruktur. Nah, yang ketiga tentang dimensi teks. Juga nanti dia berbicara tentang bagaimana struktur mikronya. Ya. Struktur mikronya ini adalah telaah detail teks. Nah,
Setelah detail teks itu nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya hal-hal yang termaktub di dalam teks, tentu selain struktur makronya tadi ya. Makro itu kan temanya doang. Nah, di dalam struktur mikronya nanti kita akan lihat seperti apa hal-hal yang berhubungan tentang detail-detail teks. Yang akhirnya kita pahami, oh teks ini berbicara apa, tujuannya apa, mengapa harus dipublikasikan, mengapa teks ini harus diciptakan, mengapa harus sampai di tangan kita. Nah, itu bicara dimensi teks. Nah, tentu Van Dijk di dalam melakukan analisis wacana yang berhubungan tentang teks itu nanti juga kita lihat harus diperhatikan kognisi sosial. Nah, artinya apa? Kognisi sosial itu artinya pemahaman masyarakat ketika teks itu hadir, ya pemahamannya, pengetahuannya, ya. Kalau hari-hari ini kita mengenal dunia viral, maka apakah masyarakat kita sudah memahami kognisi, sudah punya pengetahuan sosial secara umum konsep viral misalnya. Ketika teks itu lahir lalu viral. Dan pengetahuan itu menjadi kognisi sosial, artinya masyarakat itu punya pengetahuan mungkin yang katakanlah hampir sama atau mungkin minimal masyarakat itu ada yang tahu begitu. Nah, jangan sampai nanti ketika menghadirkan teks ternyata kognisi masyarakat itu atau sosialnya tidak memahami. Itulah mengapa nanti di era teknologi sekarang kognisi sosial itu akan dipertimbangkan menjadi hal yang penting. Misalnya, Anda mau menciptakan teks, melahirkan teks, tapi kognisi sosial Anda sebenarnya belum sampai pada teks yang Anda akan ciptakan, sehingga mereka akan bingung memahami teks yang Anda lahirkan. Nah itu ya, jadi kognisinya diperhatikan. Nah, termasuk juga nanti menurut Van Dijk ini, selain kognisinya, pengetahuannya, juga dilihat konteks sosialnya. Nah, konteks sosialnya harus diperhatikan. Sebuah teks itu kalau Anda misal lahirkan, konteks sosial masyarakat kita seperti apa? Misalnya konteks sosialnya macam-macam ya, bisa diperhatikan dari tingkat pendidikannya, konteks sosialnya ternyata mungkin dari tingkat finansialnya, keuangannya gitu ya, persoalan konteks hukumnya, moralnya, sosial dan lain-lain. Nah itu atau budayanya misalnya. Jadi konteks sosial masyarakat seperti apa? Itulah mengapa nanti ketika kita analisis teks, teks yang hadir di tangan kita pasti berbeda-beda cara menangkap masyarakat, lalu akan diperhatikan karena apa? Konteks sosialnya seperti apa? Ya, jadi itu menurut model Van Dijk. Nah, kita nanti bisa melakukan analisisnya menggunakan model ini bila rekan-rekan memang bisa apa ya memahami teori yang disampaikan oleh model atau versinya Thom Van Dijk ini. Nah, rekan-rekan, nah secara spesifik supaya Anda tidak bingung tadi tentang struktur mikro ya. Struktur mikro itu artinya detail-detail teks itu seperti apa. Nah, inilah mengapa nanti di dalam struktur mikro sering juga ketika kita menggunakan model analisis Van Dijk ini, dia boleh disamakan atau bisa diartikan menjadi sebuah analisis wacana kritis. Mengapa kita sebut menjadi analisis wacana kritis? Karena ketika kita sudah menerapkan sebuah konsep dan cara menganalisis yang benar, sebenarnya teman-teman sudah melakukan yang namanya analisis wacana kritis. Karena nanti dalam wacana kritis ini teman-teman tidak hanya menyelidiki ya apa saja yang terkandung dalam teks, akan tetapi teman-teman bisa nanti mendalami dan bahkan mengkritisi ya, memberikan komentar-komentar kritis terhadap teks yang ada di tangan Anda. Nah, itulah nanti teman-teman harus memperhatikannya. Nah, khusus struktur mikro, ya, Van Dijk ini mengatakan ada beberapa elemen yang perlu diingat, ya. Elemen-elemen inilah yang nanti kita coba analisis secara detail seperti apa sebenarnya ketika teks berada di tangan Anda, struktur mikronya itu apa saja. Nah, yang pertama menurut Van Dijk itu ada elemen semantiknya. Nah, buat teman-teman yang mungkin bukan jurusan bahasa, semantik itu identik dengan makna ya. Jadi kalau dalam teks itu
kita harus menyelidiki sebenarnya struktur mikronya itu elemen semantik itu sangat penting karena ini urusannya tentang bagaimana memaknai teks, bagaimana kita bisa memahami teks secara mendalam yang nanti bisa kita telusuri dari latar ya, latar penulisan kah gitu ya, latar tempatnya kah, latar situasinya gitu ya. Lalu detail-detail apa yang dituliskan, kalau misalnya teksnya adalah teks tertulis, apa? Kalau misalnya ada simbol-simbol apa, lalu maksud-maksud apa, kita bisa cek atau peranggapan apa, asumsi apa yang tercipta gitu ya. Nah, itu elemen seperti itu penting Anda kuasai sehingga nanti waktu melakukan analisis wacana kritis menurut Van Dijk ini kita bisa memaknai teks itu secara utuh. Jadi kita tidak setengah-setengah ya memahami teks itu, Anda bisa mendalam. Nah, itu yang dimaksudkan elemen semantiknya. Nah, yang berikutnya dalam struktur mikro, elemen juga yang perlu teman-teman ingat adalah elemen sintaksis. Nah, ini urusannya tentang cara penulisan, sintaksis, sintaknya. Kalimat-kalimat yang disusun, misalnya ya, kalau dalam video misalnya deskripsi-deskripsi yang dituliskan, betul tidak itu memberikan penjelasan, pemaparan, ya, atau nanti pemberitahuan kepada para penikmat teks atau memahami apa yang kita sebut dengan wacana ini, maka dia akan melihat apakah cara mengutarakan setiap kalimat, kata, atau simbol apapun yang dituliskan betul-betul sudah tercapai dengan baik. Nah, kalau urusannya dengan kalimat, biasanya nanti akan dilihat dengan urusan bagaimana koherensi sebuah kalimat yang disusun menjadi paragraf gitu ya. Nah, teman-teman kan sudah melihat ya bagaimana urutan posisi wacana itu ya, segitiga tingkatan dari bahasa. Nah, artinya nanti di dalam pembuatan struktur mikronya kita bisa analisis nih. Sebenarnya unsur sintaksisnya apa saja? Punya koherensi kah, kohesi kah? Apakah nanti ada penggunaan kata-kata ganti yang bisa kita maknai? Jadi itu cara penyampaian. Nah, yang berikutnya elemen dalam struktur mikro juga kita sebut dengan istilah stilistika. Nah, stilistika ini lebih pada gaya kata atau diksi. Nah, teman-teman biasanya stilistika ini sangat lumrah kalau nanti teman-teman menganalisis namanya teks puisi gitu ya. Kita akan melihat diksi-diksinya apakah puitis, diksi-diksinya apakah denotasi atau konotasi begitu ya. Apakah ada perumpamaan-perumpamaan, apakah ada majas-majas yang dipakai, apakah kata-kata yang dipakai itu bersifat baku atau formal atau tidak baku misalnya. Nah, ini menjadi elemen di dalam struktur mikro ya. Nah, yang terakhir teman-teman ya, menurut Van Dijk ini struktur mikro yang dalam hubungannya kita samakan tadi melakukan analisis wacana kritis, maka kita akan melihat elemen retorisnya. Nah, retorisnya di sini adalah bagaimana gaya penyampaian makna teks ya. Nah, ini biasanya memang urusannya terkait dengan stilistika, hanya memang di sini cara grafisnya. Nanti kalau ini gambar ya, metafora-metafora apa, ekspresi-ekspresi apa yang dipakai. Nah, boleh dikatakan sebenarnya retoris ini kalau mau dimasukkan adalah bagian stilistika. Hanya di dalam menurut Van Dijk ini dia memisahkan struktur mikro itu menjadi retoris ya. Artinya gaya penyampaian makna teks itu seperti grafisnya. Biasanya ini ditemukan kalau kita senang dengan visualisasi, gambar dan lain-lain. Nah, inilah beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan, model ya. Ini saya katakan sekali lagi salah satu model untuk melakukan analisis wacana menurut Van Dijk. Nah, mudah-mudahan beberapa hal ini bisa nanti Anda ingat. Dan yang paling penting sebenarnya adalah apakah nanti teman-teman setelah menonton video ini, model ini bisa Anda praktikkan. Nanti Bapak akan menyediakan teks, lalu coba analisis melalui misalnya struktur mikronya, atau tadi struktur secara umum teks itu seperti apa. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau nanti belum paham, kita bisa diskusi dan silakan kita beraktivitas dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan di Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati.